Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Infinix Hot 10 Play. Dengan kondisinya seperti ini teman-teman. LCD sudah terlepas dari frame dan kelihatan jelas ada segel di bagian bawah LCD. Dan besar kemungkinan LCD sudah pernah diganti sebelumnya. Dan kondisinya seperti ini teman-teman. Untuk kondisi LCD atau kaca touchscreen itu pecahnya sangat parah sekali teman-teman. Ini besar kemungkinan sering jatuh. Dan kita akan coba untuk cek terlebih dahulu kondisi keseluruhan infonya. Karena LCD ini sudah terlepas dari frame, otomatis LCD nya itu rusak teman-teman. Namun untuk pelanggan bilang itu masih bisa digunakan. Namun saya coba untuk cek terlebih dahulu. Untuk kondisi LCD nya sedikit bengkok di bagian tengah dan ada segel di bagian bawah LCD nya. Oke, kita coba untuk nyalakan dulu handphonenya, yaitu untuk mengecek di bagian LCD nya apakah bisa berfungsi atau tidak teman-teman. Oke, saya koneksikan menggunakan charger, ada di angka 72% untuk baterainya dan LCD-nya masih bisa tampil ya teman-teman. Sekarang kita coba untuk menyalakan LCD-nya dulu. Oke, sudah keluar logo Infinix, kita coba untuk tunggu loadingnya sebentar. Oke, perhatikan di bagian LCD-nya teman-teman. Setelah handphone menyala sampai menu, LCD-nya keluar garis seperti ini. Oke, terlihat jelas ya teman-teman. Untuk kondisi LCD-nya itu keluar garis setelah handphone menyala. Jadi otomatis LCD-nya itu sudah rusak. Dan sekarang kita coba untuk siapkan LCD yang baru. Ini adalah LCD kualitas Crown atau bermerek Crown ya teman-teman. Ini adalah LCD yang KW yang sering banyak dibicarakan sama semua teknisi dengan LCD yang kualitas bermerek Crown ini. Yang saya gunakan ini adalah Crown merek Golden yang berseri Golden, dan kita coba untuk cek terlebih dahulu. Di bagian fleksibel lampu belum ada solasi pelindungnya ya teman-teman. Jadi hati-hati saat proses mau diganti atau mau proses pemasangan, harus dicek terlebih dahulu di bagian fleksibelnya. Oke, untuk LCD-nya ini saat nyala pertama itu bagus, namun setelah beberapa menit kemudian seperti ini LCD-nya keluar garis yang cukup lumayan banyak. Oke, setelah kita cek untuk kondisi LCD-nya dan sudah kita siapkan untuk LCD yang baru, yaitu untuk proses penggantian LCD, kita bongkar dulu untuk di bagian handphonenya, yaitu di bagian backdoor-nya dulu, dan kita matikan dulu handphonenya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kita matikan dulu handphonenya. Oke, setelah kita matikan, kita bongkar untuk di bagian backdoor atau tutup belakangnya. Oke, sudah kita bongkar untuk di bagian backdoor-nya, kita lepas untuk di bagian skrup di bagian atas dan di bagian bawah juga. Oke, setelah skrup sudah kita lepas juga untuk di bagian yaitu kabel fingerprint-nya atau sidik jari, dan kita lepas untuk di bagian penutup mesinnya. Oke, langkah pertama kita lepas dulu untuk di bagian soket fleksibel baterai dan soket fleksibel LCD-nya. Di bagian bawah ini ada buzzer, kita buka dulu untuk skrupnya. Oke, setelah kita angkat buzzernya, di bagian bawah ada fleksibel mainboard yang menyatu sama fleksibel LCD. Selanjutnya kita lepas baterainya dulu teman-teman. Oke, sudah kita lepas untuk baterainya dan bersihkan dulu untuk di bagian sisa lem yang ada di bagian tulangan LCD-nya.
jangan lupa untuk kita bersihkan dan kita angkat LCD dari framenya. Karena LCD ini sudah terlepas dari frame, otomatis sedikit lebih mudah untuk kita mengambil LCD dari framenya. Dengan kondisi seperti ini, LCD-nya sudah tidak layak digunakan lagi, dan kita coba untuk membandingkan, yaitu perbedaan LCD yang KW yang sudah pernah diganti sama pemiliknya sama LCD baru yang saya gunakan. Ini adalah merek Crown, yaitu berseri Golden. Kita coba untuk membandingkan dulu kualitas bentuk dari LCD-nya. Oke, kita coba untuk membandingkan, yaitu bentuk dari LCD-nya hampir keseluruhan mirip ya teman-teman. Ada perbedaan di bagian fleksibel LCD. Karena fleksibel LCD ini kalau komponennya itu mirip, hampir mirip 99%, namun ada bagian fleksibel yang berbeda, yaitu LCD yang saya gunakan itu ada warna hitam di bagian fleksibel paling bawah. Kita coba untuk tes dulu, yaitu LCD yang baru ini. Jadi sebelum kita pasang, kita alangkah baiknya kita tes terlebih dahulu untuk kualitas LCD-nya. Sedangkan di bagian frame ini masih ada sisa lem, jadi kita bersihkan dulu untuk sisa lemnya, dan jangan lupa untuk melindungi di bagian kamera depan dan juga kamera belakangnya, yaitu bertujuan untuk melindungi kamera saat kita mengerjakan tidak kemasukan debu dan tidak kotor, dan bisa menyebabkan kamera itu kusam, buram, ataupun kurang jernih. Jadi kita alangkah baiknya dilindungi dulu di bagian lensa kamera depan dan lensa kamera belakang. Oke, kita bersihkan di bagian sisa lemnya yang ada di bagian frame. Setelah kita bersihkan, selanjutnya kita tes, yaitu di bagian LCD yang baru. Di bagian ini adalah bagian penutup speaker atas, tinggal setengah ya teman-teman, karena sudah pernah diganti sebelumnya. Yang setengahnya itu entah kemana, saya tanyakan itu memang dari pemilik infonya itu katanya sudah kayak gitu saat habis setelah diganti LCD sebelumnya. Jadi saya pasang seadanya gitu, hanya setengah saja, nanti yang setengahnya bisa dikasih lem warna hitam. Yang terpenting untuk di bagian speaker atas masih bisa tertutupi. Di bagian ini adalah fleksibel lampu LCD, kita harus lindungi dulu menggunakan solasi agar tidak ngeground ke bagian frame ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kalian memasang LCD, dicek terlebih dahulu kondisi fleksibelnya di bagian tempat komponen dan juga fleksibel lampu. Apabila belum dilindungi menggunakan solasi, silahkan kalian kasih solasi dulu untuk melindungi di bagian komponen dan juga di bagian fleksibel lampunya. Oke, setelah handphone menyala, kita tes untuk kualitas LCD-nya. Oke, untuk background warna putih tidak ada yang cacat seperti bercak warna putih ataupun cacat lainnya. Kondisi LCD-nya masih bersih. Dan kita tes untuk kualitas touchscreen-nya. Alhamdulillah sangat nyaman untuk kita gunakan. Untuk menggeserkan semua area layar, alhamdulillah bisa berfungsi dengan normal untuk touchscreen-nya teman-teman. Jadi sukses untuk kita tes, yaitu LCD yang baru, dan langkah selanjutnya kita akan proses, yaitu pemasangan. Perhatikan di bagian ini ada segel di bagian samping dan juga stiker warna biru. Jadi kita melepas dulu untuk di bagian segel dan juga stiker warna birunya, yang bertujuan agar nanti proses pemasangan itu bisa presisi dan tidak terganggu oleh di bagian segel di belakang LCD teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita presisikan dulu fleksibelnya. Kita siapkan untuk solasi double tip. Kita kasih sedikit saja di belakang LCD, yaitu untuk menempelkan fleksibel LCD-nya. Kita presisikan, ditekan halus saja, dikira-kira saja untuk jarak, yaitu antara fleksibel LCD dan juga mesin. Di bagian bawah itu harus diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai terjepit oleh di bagian frame paling bawah. Jadi jarak fleksibelnya dikira-kira saja agar tidak terjadi kecelakaan yang bisa menyebabkan
fleksibel LCD itu terjepit oleh di bagian frame paling bawah. Selanjutnya untuk di bagian sensor proximity-nya saya gunakan lem warna putih, dan sedangkan untuk di bagian pengeliman keseluruhan di bagian LCD saya menggunakan lem warna hitam. Kita kasih lem secukupnya saja, nggak usah terlalu banyak dan nggak usah terlalu tebal, yang penting bisa terpasang dengan sempurna. Dan sedangkan di bagian frame saya kasih double tip sedikit saja, yaitu yang bertujuan agar nanti tidak mudah lepas saat handphone itu sering jatuh ya teman-teman. Bukan bertujuan untuk apa-apa, yang penting pemasangan itu bisa terpasang dengan presisi dan juga lebih awet. Dikasih double tip sedikit saja di bagian tengah atau di bagian samping. Jadi untuk penggantian LCD apabila kalian takut untuk mengasih double tip, ya dikasih sedikit saja, nggak usah terlalu banyak dan juga nggak usah terlalu di bagian keseluruhan belakang LCD ya teman-teman. Dikasih cukupnya saja, nggak usah terlalu banyak di bagian double tipnya, yang bertujuan agar nanti sewaktu-waktu kalau kaca touchscreen itu retak atau pecah hanya butuh diganti sama kacanya saja. Jadi untuk membongkarnya tidak terlalu sulit apabila kita kasih double tip sedikit saja di belakang LCD. Di bagian ini kita bersihkan dulu lensa kamera belakang di bagian backdoornya apabila kotor. Selanjutnya kita tinggal merakitnya. Oke, setelah kita rakit, kita bersihkan dulu apabila masih ada sisa lem di bagian LCD, dan sambil kita nyalakan untuk mengetahui di bagian LCD-nya masih bisa menyala. Selanjutnya saya gunakan yaitu gelang karet, yaitu bertujuan untuk merekatkan LCD ke frame. Kita kasih gelang karet secukupnya saja, nggak usah terlalu kencang dan juga nggak usah terlalu keras untuk mempresisikan LCD-nya. Oke, sambil kita nyalakan, LCD-nya masih bisa menyala dengan normal dan kita tunggu lemnya kering. Setelah lemnya kering, kita coba untuk tes ulang. Ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Oke, LCD masih bisa menyala dan kita tes untuk fungsi dari keseluruhan LCD-nya. Dan ini adalah hasil akhirnya, terpasang presisi, rapi dan bersih, tidak ada sisa lem di bagian samping dan juga tidak ada cacat di bagian LCD-nya. Alhamdulillah LCD-nya masih bersih dan jernih, tidak ada flek warna putih ataupun flek warna kekuningan di bagian layar LCD-nya. Selanjutnya kita tes di bagian fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan nyaman sekali. Sekalian kita tes untuk kualitas kamera belakang dan juga kamera depan. Oke, dan ini adalah hasil kamera belakang, masih bersih dan jernih, sangat tajam. Untuk fokusnya di bagian kamera depan juga masih bersih dan sangat jernih. Apabila kita mengerjakan dengan teliti, bersih dan rapi, otomatis pengerjaan pun hasilnya bisa maksimal teman-teman. Dan kita tes untuk di bagian fungsi proximity panggilannya. Oke, untuk sensor proximity panggilan telepon alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Dan untuk tutorial kali ini semoga sobat bermanfaat, yaitu untuk proses penggantian LCD Infinix Hot 10 Play sudah selesai. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like, share, dan komen. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk segala dukungannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.